Azab bagi Amerika yang selalu ikut campur, pesawat bom nuklirnya jatuh. Oh my God! Oh no! Oh no! Oh no! No! Militer Amerika Serikat kehilangan pesawat pembom Rockwell B-1 Lancer usai mengalami kecelakaan di Dakota Selatan pada Kamis 4 Januari 2023. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Defense Block, jet tempur naas itu jatuh saat menjalani misi latihan sore hari sekitar pukul 5.50 waktu setempat. Pesawat pembom supersonik B-1 awalnya berangkat dari pangkalan Angkatan Udara Ellsworth, Dakota Selatan sebelum mengalami kecelakaan naas itu. Beruntung, hanya ada 4 yang mengawaki pesawat itu. Mereka lolos dari maut, namun kehilangan pesawat pembom nuklir yang menjadi andalan militer negeri Paman Sam. Sebuah Lancer B-1B Angkatan Udara yang ditugaskan di pangkalan Angkatan Udara Ellsworth jatuh sekitar pukul 5.50 hari ini. Ketika mencoba mendarat di instalasi tersebut, bunyi pernyataan pangkalan Angkatan Udara Ellsworth itu. Pada saat kecelakaan terjadi, pesawat itu sedang dalam misi pelatihan. Lanjut pernyataan tersebut dilansir Viva Militer dari ABC News. Saat pesawat jatuh, kondisi cuaca di sekitar pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat dipastikan sangat buruk. Suhu pun sangat dingin dan awan rendah terpantau saat insiden terjadi. B-1B Lancer adalah sebuah pesawat ikonik yang dibangun pada fase akhir Perang Dingin. Dirancang sebagai pembom nuklir strategis, jet tempur ini mampu beroperasi di ketinggian rendah untuk menghindari sistem radar peringatan dini Uni Soviet. Seperti diketahui, sejak berakhirnya Perang Dingin, B-1B Lancer telah dimodifikasi untuk membawa amunisi konvensional dan banyak yang digunakan dalam misi dukungan udara jarak dekat dan juga pengeboman taktis. Dibuat oleh perusahaan dirgantara Amerika Serikat, Rockwell International, pesawat ini diperkenalkan pada 1 Oktober 1986 dan diproduksi sebanyak 104 unit. Amerika bersiaplah kiamat sugra, moncong rudal balistik paman Kim Jong-un mampu ratakan Amerika dalam sekali serangan. Negeri Paman Sam ketar-ketir setelah militer Korea Utara telah berhasil menciptakan rudal antara benua untuk menghancurkan Amerika Serikat hanya dalam sekali serang. Bahkan Korea Selatan dan Jepang pun mulai terguncang dengan kenekatan Kim Jong-un yang tak akan segan-segan menekan tombol kiamat bagi musuhnya tersebut. Seluruh wilayah Amerika Serikat sekarang berada dalam jangkauan rudal balistik antar benua Korea Utara. Demikian penilaian Kementerian Pertahanan Jepang setelah Pyongyang menguji tembakan ICBM pada hari Senin 18 Desember 2023. Rudal balistik kelas ICBM yang diluncurkan kali ini, jika dihitung berdasarkan lintasannya tergantung pada berat hulu ledak dan dapat memiliki jangkauan terbang lebih dari 15.000 km. Kata Shigo Wiyai, Wakil Menteri Pertahanan di Parlemen. ICBM yang diuji tembak Kurd hari ini telah terbang sekitar 1.000 km dengan ketinggian maksimum lebih dari 6.000 km. Rudal tersebut diperkirakan terbang selama 73 menit dan sekitar pukul 9.37 jatuh di Laut Jepang 250 km barat Laut Pulau Okishiri, Hokkaido di luar zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang, katanya. Jepang mengajukan protes keras terhadap peluncuran tersebut, kali ini melalui saluran kedutaan besar di Beijing dan mengutuk keras hal tersebut. Imbu Miyagi. Di Seoul, kantor wakil presiden Korsel mengecam keras apa yang disebut sebagai peluncuran ICBM Korut berbahan bakar padat. Presiden Korsel
Yuk Sung-yul memberitakan respon bersama Amerika Serikat dan Jepang dengan menggunakan sistem berbagi informasi rudal real-time. Gedung Putih juga mengecam manuver ICBM Korut. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Jack Sullivan berbicara melalui telepon dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan juga Jepang menyusul apa yang disebut Washington sebagai rudal balistik antar benua. Korea Utara terakhir kali meluncurkan ICBM pada bulan Juli ketika mereka menembakkan rudal berbahan bakar padat Hwasong 18 yang baru. Militer Israel lumpuh total. Badai Al-Aqsa telah mengguncang fondasi rezim Zionis. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas dari Palestina, mengatakan bahwa bangsa dan perlawanan Palestina masih menunjukkan perjuangan dan stabilitasnya melawan tentara Zionis di Gaza. Keberanian Batalion Al-Qassam dan peluang perlawanan menyebabkan banyak korban jiwa di pihak musuh Israel, yaitu banyaknya tentara Zionis yang tewas. Semua penderitaan dan kesakitan akan tetap ada dalam pikiran rakyat Palestina dan mereka tidak akan pernah melupakannya dan pihak yang melakukan kejahatan ini tidak akan diampuni, tegasnya. Lalu ia menekankan bahwa masyarakat Palestina dimanapun selalu dan akan selalu menjadi sasaran pasukan Zionis. Haniyeh menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pihak dan negara-negara yang pro terhadap Palestina, termasuk organisasi internasional untuk mempercepat proses pemberian bantuan kepada masyarakat Gaza. Kepala Biro Politik Hamas mengajak negara-negara Arab dan Islam untuk memperluas cakupan aktivitas mereka sebanding dengan volume kejahatan musuh terhadap Gaza. Ia juga mengapresiasi sikap Sekjen PBB dan menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB terkait gencatan senjata di Gaza yang disetujui dengan suara terbanyak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 6 Desember memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang situasi Gaza melalui surat yang bersandar pada pasal 99 Piagam PBB tentang ancaman terhadap perdamaian dunia. Kini, Israel mulai ditinggalkan oleh pendukungnya karena tengah melakukan serangan yang masif dan tidak pandang bulu tanpa berperi kemanusiaan.